Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Sapa Indonesia Pagi. Saudara, Universitas Gadjah Mada memecat dosen yang juga guru besar Fakultas Farmasi atas dugaan kekerasan seksual. Untuk mengawal kasus ini, UGM melakukan pendampingan terhadap korban karena sebagian di antaranya masih mahasiswi. Sekretaris UGM Andi Sandi bilang korban diperkirakan 13 orang mahasiswi, di mana modus yang dilakukan adalah mengajak korban berdiskusi bimbingan tugas akhir. Andi menambahkan pelaku melakukan aksinya sejak tahun 2023 hingga 2024 di kediamannya. Kalau dosennya itu Ibu Rektor sudah memutuskan untuk memberhentikan, ada SK Rektor. Tetapi untuk memberhentikan sebagai PNS dan juga ingat guru besar itu bukan dari universitas ya, tapi dari pemerintah. Makanya kemudian harusnya ada bisa modusnya ya, kegiatannya itu dilakukan di lebih banyak di rumah, mulai dari diskusi bimbingan gitu ya, dokumen akademik yang baik itu skripsi, tesis dan disertasi. Saudara, akibat terbakar api cemburu, seorang pemuda di Cianjur, Jawa Barat nekat membakar 2 kendaraan yang diduga milik seorang pria yang menggoda kekasihnya. Dalam rekaman CCTV terlihat seorang pria berjalan santai ke arah 2 mobil yang tengah terparkir di pinggir jalan raya. Tiba-tiba, ia lalu membakar 2 mobil tersebut. Ternyata aksinya membakar mobil itu lantaran dipicu api cemburu. Ia geram karena sang pujaan hati digoda oleh pria lain. Mirisnya, ia ternyata salah sasaran karena mobil yang dibakarnya bukan milik pria yang diduga telah menggoda kekasihnya, namun kendaraan milik warga sekitar. Untuk motifnya yang diberitahukan kepada penyidik oleh tersangka bahwa yang bersangkutan cemburu kepada pemilik tempat. Sebenarnya tersangka ini salah sasaran. Dikira kedua mobil ini adalah mobil daripada orang yang menggoda teman wanita tersebut. Tak butuh waktu lama, polisi pun segera bergerak dan menangkap pelaku di rumah kontrakannya. Akibat tindakan cemburu butannya, sang pelaku pun terancam hukuman penjara 12 tahun penjara. Manggaryadi, Kompas TV Cianjur, Jawa Barat. Kita beralih ke informasi lain, saudara. Polisi menyegel sebuah SPBU di Klaten, Jawa Tengah karena ada dugaan BBM jenis Pertalite tercampur air. Sejumlah kendaraan ini mogok diduga usai mengisi BBM jenis Pertalite yang tercampur air. Usai tangki mobil dikuras, ternyata banyak campuran air. Pengelola SPBU bilang di SPBU itu baru kali ini terjadi BBM tercampur air, saudara. Berarti isi semua mau banyu kabeh kan? Bensin. Dan untuk mencegah lebih banyak konsumen yang dirugikan, SPBU akhirnya disegel polisi. Pihak SPBU bekerja sama dengan Polres Klaten menyelidiki bagaimana ada air di dalam kandungan Pertalite. Polres Klaten akan memberi keterangan lanjutan hasil penyelidikan ini. Dugaan sementara bahwa BBM jenis Pertalite dari SPBU tersebut diduga tercampur air. Di token BBM Pertalite di SPBU tersebut telah dipasang polis lain untuk menghindari korban atau pengendara yang serupa. Juga bagian dari proses penyelidikan selanjutnya. Kita beralih ke informasi lain, saudara. Presiden Prabowo Subianto memulai kunjungan kenegaraan ke beberapa negara di Timur Tengah. Presiden Prabowo berkunjung ke 5 negara selama sepekan ke depan. Pada hari Rabu dini hari, Presiden Prabowo Subianto bersama dengan delegasi terbatas lepas landas dari Lanut Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur,
Presiden akan mengunjungi 5 negara, yakni Uni Emirat Arab, Turki, Mesir, Qatar, dan juga Yordania. Sebelum naik pesawat kenegaraan, Presiden menjelaskan sebagian lawatannya adalah sebagai kunjungan balasan dan merampungkan kesepakatan. Presiden juga membawa misi peran aktif Indonesia dalam penyelesaian konflik di Gaza. Indonesia juga akan berkonsultasi dengan beberapa negara terkait kondisi perekonomian dunia pasca penerapan tarif resiprokal Donald Trump. Saya akan ke Abu Dhabi, Uni Emirat Arab, untuk ketemu dengan Presiden Uni Emirat Arab, ya, Yang Mulia Muhammad bin Zayed, dan untuk melakukan konsultasi, untuk tukar-menukar pikiran tentang perkembangan geopolitik dan geoekonomi dunia saat sekarang. Dari situ saya terbang langsung ke Ankara, melaksanakan kunjungan kenegaraan sebagai balasan terhadap kunjungan Presiden Republik Turki kepada Indonesia beberapa saat yang lalu. Informasi lainnya datang dari dunia mancanegara. Usai jeda, Raja Charles III melakukan kunjungan kenegaraan pertamanya pasca dirawat di rumah sakit akibat efek pengobatan kanker. Bersama dengan Ratu Camilla, Raja Charles III berkunjung ke Roma, Italia.